Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat melanjutkan kajian kitab Shahihul Yakin, yang mana pada saat ini kita telah sampai di pembahasan tahun kelima dari hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang sebelumnya kita telah sampai di pembahasan pertanyaan Kanjeng Nabi Muhammad melawan Bani Muthalib. Kita flashback sebentar pembahasannya kemarin. Kemarin telah membahas tentang peperangan melawan Bani Muthalib. Hadisatna Wafiha hadisat Ghazwatu Bani Muthalib. Dalam tahun kelima Hijrah terjadi perang melawan Bani Muthalib. Terus alladzi tajma'u li muharabatil muslimin. Ya, Bani Muthalib berkumpul untuk memerangi orang-orang Islam. Perang melawan Bani Muthalib ini lokasinya itu di Sumur Al-Muraisi, yaitu wilayah di antara kota Makkah dan Madinah. Bani Muthalib ini adalah salah satu cabang dari suku Khuza'ah, yang mana suku Khuza'ah itu adalah dulunya masih berpihak pada kaum Quraisy. Yang akhirnya nanti Bani Muthalib semua akan masuk Islam. Terus kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi kasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang bersama-sama dengan jumlah tentara yang banyak. Fa'asabahu fasabal muslimuna nisa'ahum wa rijalahum wa dzurriyyatahum wa amwalahum. Terus hingga dapat mengalahkan orang-orang Islam, hingga orang-orang Islam melawan mereka, seorang laki-laki, bahkan perempuan, anak-anak, dan harta bendanya. Terus faqatalu minhum asyratan wa asarahum jami'ahum. Terus dari pihak mereka ada 10 orang yang mati terbunuh, dan yang lainnya itu ditawan. Selain dari orang 10 itu semua ditawan. Maka minal asra Barrah bintu Ra'isihim fatazawwajaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammaha Juwairiyah. Di antara tawaran-tawaran itu terdapat seorang perempuan yang bernama Barrah. Barrah ini ialah kepala suku dari Banu Muthalib yang kemudian dikawin oleh Rasulullah, lalu dinamai dengan menjadi Siti Juwairiyah. Falamma sami'a Banu al-Muthalib bidzalika aslamu jami'uhum wa sara a'unan lil muslimina ba'da an kanu a'da'an. Ketika orang-orang Bani Muthalib mendengar hal yang sedemikian itu, lalu masuk Islamlah mereka. Jadi ketika orang-orang Bani Muthalib ini mengetahui bahwasanya si Barrah ini anak dari pemimpinnya kaum Bani Muthalib menikah dengan Rasulullah, terus orang-orang yang lain ini lalu masuk Islam. Mereka semuanya dan menjadi pembela umat Islam. Setelah mereka mengetahui bahwasanya anaknya pemimpinnya Bani Muthalib ini menikah dengan Rasulullah, kabeh wong Bani Muthalib mlebu Islam. Terus ketika para sahabat mendengar bahwasanya Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Juwairiyah, mereka berkata, tidak pantas kalau keluarga Rasul menjadi tawanan kami. Jadi mau kan setelah berangkat kabeh Bani Muthalib kan ditawan oleh para sahabat. Ketika mendengar bahwasanya anak dari pemimpin Bani Muthalib itu menikah dengan Rasulullah, masa terus sahabat bergumul, masa keluarga dari Nabi kini masih iseng
ditawan, maksudnya ditawan para sahabat. Nah, terus akhirnya para sahabat membebaskan semua tawanan dari Mustalik. Nah, jumlahnya lebih dari 100 orang. Kemudian dari Bani Mustalik mau kagum terhadap akhlak kaum muslimin, yang mana ketika mendengar dari pihak Bani Mustalik ada yang menikah dengan Rasulullah, terus mereka kagum, kok bisa ya langsung menawan langsung membebaskan kabeh tawanan, padahal kan orang dibebas ini kan untuk keuntungan buat para sahabat. Terus si Bani Mustalik itu kagum akan akhlak para sahabat. Terus pemimpin Bani Mustalik datang menemui Rasulullah, dan setelah melihat sikap Nabi yang penuh kasih sayang, maksudnya mau menikahi Siti Juwairiyah, ia pun masuk Islam bersama seluruh kaumnya. Jadi Bani Mustalik mau sing asale pihak dari kaum Quraisy jadi mlebu Islam kabeh, jadi bola-bolane wong Islam. Nah, jadi sebab masuk Islamnya Bani Mustalik itu bukan karena takut perang, tapi karena 3 hal besar. Yang pertama yaitu mereka masuk Islam karena akhlak Rasulullah yang lembut dan penuh kasih sayang, terutama kepada Sayyidah Juwairiyah. Terus yang kedua, kebaikan para sahabat yang membebaskan tawanan-tawanan demi menghormati Rasulullah. Terus yang ketiga, hati mereka tersentuh oleh keindahan Islam yang mengajarkan kasih sayang tapi bukan dengan kekerasan. Nah, itu cerita tentang peperangan kaum muslimin dengan Bani Mustalik. Nah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu hadisul ifk, berita bohong. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi hukmihi wa bi barakatihi fid dharain. Hadisul ifk, hadisul ifk utawi iki iku cerita bohong. Hadisul ifk utawi iki iku cerita bohong. Kharaja ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nisa'ihi hale tetap garwane Rasul, min nisa'ihi hale tetap saking garwane Rasul, fi ghazwati Bani Mustaliki, fi ghazwati Bani Mustaliki, yang dalam perang Bani Mustalik, fi ghazwati Bani Mustaliki, yang dalam perang Bani Mustalik. As-Sayyidatu Aisyatu, sinun Sayyidah Aisyah, wa Ummu Salamah, Ummu Salamah, wa Ummu Salamah, Ummu Salamah. Jadi setelah selesai perang kaum muslimin melawan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah ini, terjadilah peristiwa yang besar yang mengguncangkan kota Madinah pada saat itu. Jadi ada trending topic pada saat itu, yaitu berita bohong terhadap Sayyidah Aisyah. Nah, dalam perang Bani Mustalik, Rasulullah bersama istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Nah, jadi siapa itu Sayyidah Aisyah? Ya, seperti Sayyidah Aisyah itu siapa sih? Sinten Kanjeng Nabi? Siapa? Sayyidah Aisyah itu garwane Kanjeng Nabi, putri ini sahabat Abu Bakar. Nah, jadi Sayyidah Aisyah ini adalah istri termudanya Kanjeng Nabi. Nah,
Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu? Salah seperti sampaikan bisa ini hadis. Apa ini seperti Sayyidah Aisyah meriwayatkan berapa hadis? Berapa? Sampaikan. Kalau lagi Nabil bro, sampaikan. Berapa? Seperti ayo. Berapa? 2210. Masya Allah. 2210. Jadi Sayyidah Aisyah ini adalah termasuk yang paling banyak meriwayatkan sebanyak 2210. Nah, tapi kan Sayyidah Aisyah ini termasuk istri termudanya Kanjeng Nabi. Nah, mayoritas ulama hadis mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah ini menikah pada usia 6 tahun. Nah, dan baru menempuh perjalanan dengan Nabi, maksudnya bareng Kanjeng Nabi itu nek usia 9 tahun. Terus wafi asna ruju'il jaysh. Wafi asna ruju'il jaysh lan ing dalam tengah-tengah mulia utara. Wafi asna ruju'il jaysh lan ing dalam tengah-tengah mulia tentara. Madad sebutan As-Sayyidatu Aisyatu sinten Sayyidah Aisyah. As-Sayyidatu Aisyatu sinten Sayyidah Aisyah. Li qadai hajatiha karena nekani hajate Sayyidah Aisyah. Li qadai hajatiha karena nekani hajate Sayyidah Aisyah. Walamma a'adat lan ing dalem nalikane bali sapa sinten Sayyidah Aisyah. Walamma a'adat lan ing dalem nalikane bali sinten Sayyidah Aisyah. Iftaqadat mongko kelangan sinten Sayyidah Aisyah. Iftaqadat mongko kelangan sinten Sayyidah Aisyah. Takut dahar kalunge Sayyidah Aisyah. Yang kedua kalungnya Sayyidah Aisyah. Marojaat mongko ambalik sinten Sayyidah Aisyah. Marojaat mongko ambalik sinten Sayyidah Aisyah. Tabhasu hale anggolek sinten Sayyidah Aisyah. Tabhasu hale anggolek sinten Sayyidah Aisyah. Anhu sampai kalung. Anhu sampai kalung. Wabakda an wajadat lan ing dalem sakdene arep yen to nemokno sinten Sayyidah Aisyah. Wabakda an wajadat lan ing dalem arep yen to nemokno sinten Sayyidah Aisyah. Bu ing kalung Rojaat kembali sinten Sayyidah Aisyah. Rojaat kembali sinten Sayyidah Aisyah. Faraat mongko weruh sinten Sayyidah Aisyah. Faraat mongko weruh sinten Sayyidah Aisyah al-jaisha ing tentara. Al-jaisha ing tentara. Wadid takut dan teman-teman was dhisik. Wadid takut dan teman-teman was dhisik utawa ninggal sapa jesh, sapa tentara.
in Sayyidah Aisyah in Sayyidah Aisyah Fagulaba mongko riyep-riyep utawa ngantuk Fagulaba mongko riyep-riyep utawa ngantuk Sinten Sayyidah Aisyah Fagulaba mongko riyep-riyep utawa ngantuk Ainaiha ing saca lorone Sayyidah Aisyah Ainaiha ing saca lorone Sayyidah Aisyah An-naumu apa turu An-naumu apa ilang Panamat mongko ilang Sinten Sayyidah Aisyah Panamat mongko ilang Sinten Sayyidah Aisyah Fitariki ing dalam Fitariki ing dalam Tapi asna'i lucu'il jaisi di tengah perjalanan kembalinya tentara Madhali Sayyidatu Aisyatu Iqadai hajatiha. Nah, jadi pada saat itu kaum muslimin bersama Nabi dan Sayyidah Aisyah itu pergi perjalanan pulang ke kota Madinah. Pada saat itu lokasi pas malam. Jadi perjalanan itu waktunya itu ini. Terus Madhali Sayyidatu Aisyatu liqadai hajatiha. Terus di tengah perjalanan menuju ke kota Madinah, Sayyidah Aisyah itu pengen turun dari kota untuk nekani hajat. Terus walama ada di Lakodas lalu saat kembali ke tentara mau, ia menyadari bahwa kalungnya itu hilang. Kalungnya yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah itu hilang. Lalu kembalilah Sayyidah Aisyah ke tempat tadi untuk mencarinya. Farja'at tabhasu anhu. Terus lalu Sayyidah Aisyah itu kembali untuk mencarinya ke tempat yang tadi. Maka ada anwajadat bu roja'at. Setelah Aisyah menemukan kalungnya, beliau kembali. Setelah Sayyidah Aisyah itu menemukan kalungnya, beliau kembali ke bala tentaranya tadi. Nah, tetapi Far'at al-Jaisha bertakut jamaah. Tetapi tentara-tentaranya tadi itu sudah mendahului Sayyidah Aisyah, karena mengira Sayyidah Aisyah itu sudah berada di dalam tandu lagi. Terus Fagulaba ainaiha an-nawmu fanahat bismarihi. Karena sudah larut malam, maka Sayyidah Aisyah di tengah perjalanan mencari tentaranya itu mengantuk. Ujuk-ujuk tanpa sadar itu mengantuk dengan jalan dia kan padang pasir begini. Dan terus melakukan bunyi potong tanpa adanya cahaya gitu. Nah, terus tanpa sadar itu Sayyidah Aisyah itu tertidur di tengah perjalanan. Terus lanjut. Wakana al-ano Sofwan bin Mu'attal. Sinten Sofwan bin Mu'attal. Sinten Sofwan bin Mu'attal. Yasiru iku mlaku sapa Sofwan. Yasiru mlaku sinten sahabat Sofwan. Wara al-Jaisi burine tentara.
yatafaqqadu hale niki sinten sahabat sopan yatafaqqadu hale niki sinten sahabat sopan doi ahu ing bareng kan ditinggal doi ahu ing bareng tinggalane Jais doi ahu ing bareng tinggalane Jais Falamma wasola mongko ing dalem nalikane tumeka sapa sahabat Sofwan indah ing dalem sandinge Sayyidah Aisyah indah ing dalem sandinge Sayyidah Aisyah waro'a ningali sinten Sofwan waro'a ningali sinten sahabat Sofwan ha ing Sayyidah Aisyah Arafah mongko ngerteni sinten sahabat Sofwan Arafah mongko ngerteni sinten sahabat Sofwan ha ing Aisyah Fa'ana mongko nundukno sinten Sofwan Fa'ana mongko nundukno sinten sahabat Sofwan Rawahilatahu ing tungganane sahabat Sofwan Rawahilatahu ing tungganane sahabat Sofwan Fa'arkabahalan numpak sinten Sayyidah Aisyah Fa'arkabahalan numpak sinten Sayyidah Aisyah Min ghairi ayatakallama ora arep yento omong-omongan sinten Sofwan lan Aisyah Min ghairi ayatakallama saking ora arep yento omong-omongan sapa sahabat Sofwan lan Aisyah di kalimatin kelawan sak ucapan di kalimatin kelawan sak ucapan Summa saro mongko dari mlaku sinten sahabat Sofwan Summa saro mongko dari mlaku sinten sahabat Sofwan Yakudu hale nuntun sinten sahabat Sofwan Yakudu hale nuntun sinten sahabat Sofwan Ar-Rahilata ing tunggalan Hatta lahiko sehingga nyusul sinten sahabat Sofwan sahabat Sofwan Biljaisi kelawan tentara Nah, jadi tadi kan diceritakan bahwasanya di tengah perjalanan malam Sayyidah Aisyah pergi untuk menekani hajatnya Sayyidah Aisyah. Pada saat mau kembali ke balai tentaranya ke dalam tambu, itu Sayyidah Aisyah mencari bahwasanya kalung yang dipakainya itu hilang. Lalu tanpa disadari oleh para tentara, Sayyidah Aisyah itu kembali lagi ke tempat yang ditemuinya tadi untuk mencari kalungnya yang telah hilang. Ketika singkat cerita, ketika Sayyidah Aisyah telah menemukan kalungnya yang hilang tersebut, ketika Sayyidah Aisyah mau kembali ke bala tentaranya, ternyata bala tentara tadi yang bersama Sayyidah Aisyah itu telah terlebih dahulu meninggalkan Sayyidah Aisyah tanpa disadari karena si para sahabat yang memikul tadinya Sayyidah Aisyah itu
tidak terasa kalau Sayyidah Aisyah itu kan enteng. Sayyidah Aisyah kan selesai 6 kelas itu. Jadi tidak sadar kalau Sayyidah Aisyah itu keluar lagi dari tadi. Nah, terus Sayyidah Aisyah di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba mengantuk dan tidur terlelap di tengah jalan. Terus wakana Sofwan bin Mu'attal yasiru wara'al jaisi. Nah, ketika itu sahabat Sofwan bin Mu'attal berjalan di belakang para tentara. Etafak waktu do'iyahuna. Tugasnya si Sofwan ini memang untuk jogo-jogo nek misalnya ono barang-barang tentara memang sing ketinggal iku iso dijipuk Sofwan. Pancen tujuannya kanggo keamanan. Falamma wasola indaha wara'aha arafaha. Nah, ketika beliau sampai di tempat Aisyah, beliau langsung mengetahui bahwasannya itu adalah Sayyidah Aisyah. Kan di tengah perjalanan kan powoten. Nah, si Sofwan ini langsung mengetahui bahwasannya itu Sayyidah Aisyah karena sebelumnya si Sofwan ini sudah pernah melihat Sayyidah Aisyah. Terus fa'anaqa rahilatahu wa arkabaha. Terus si Sofwan langsung menundukkan untanya dan menaikkan Sayyidah Aisyah ke atas unta. Min ghairi ayyatakallama bi kalimatin. Pada saat itu Sayyidah Aisyah dan Sofwan itu tanpa mengucapkan satu kalimat pun. Jadi pertemuan itu tanpa ada perbincangan sedikit pun. Sumasaro yaqudur rahilatu. Kemudian sahabat Sofwan berjalan sambil menuntun untanya. Hatta lahiko bil jaisi, sehingga bertemu dengan bala tentara-tentaranya tadi. Nah, terus lanjut. Fatahamu mongko olah sapa jais. Fatahamu mongko olah sapa jais haing Sayyidah Aisyah. Haing Sayyidah Aisyah bisa mana kelawan Sofwan. Bisa mana kelawan sahabat Sofwan. Watawallalan muasani. Watawallalan muasani. Kibra tifki eng gede-gede no goro. Kibra tifki eng gede-gede no goro. Abdullah bin Ubay Sopo Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay Sopo Abdullah bin Ubay. Sopo iku Ra'i Sulmuna Bilqina, yaitu kepalane pira-pira wong munafik. Ra'i Sulmuna Bilqina, yaitu kepalane pira-pira wong munafik. Wakanalan kali ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baina musaddiqin iku hale ing dalem antarane kang benerake tegese percaya. Baina musaddiqin iku hale ing dalem antarane kang benerake pemukan dite lan gorahake. Pemukan dite lan gorahake tegese orang percaya. Lima usia maring kabar kang disebar. Lima usia maring kabar kang disebar apa mah? Lima usia maring kabar kang disebar apa mah? Anha saking Sayyidah Aisyah. Anha saking Sayyidah Aisyah. Hatta nazalat sehingga temurun ayatu
ayatu baro'atiha piro-piro ayat lebarane Sayyidah Aisyah. Ayatu baro'atiha piro-piro ayat lebarane Sayyidah Aisyah di suratin Nuri kelawan ana ing dalam surat An-Nur. Di suratin Nuri kelawan ana ing dalam surat An-Nur. Fatahamu bisofwan Fatawalla kibral ibti Abdullah bin Ubay Ra'isul munafiqina. Saat Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan ini terlihat datang bersama, maka banyak dari tentara-tentara yang mengira bahwasanya Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan sahabat Sofwan. Banyak yang mengira jelek seperti itu kepada Sayyidah Sofwan dan sahabat Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan. Kemudian justru berita itu disebar dan disiar-siarkan secara luas oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi kepalanya orang-orang munafik. Terus maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak Ustaz bikin pemukadzibin 5 usyi'ah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu-ragu untuk mengatakan apakah itu memang benar yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah atau itu hanya sebuah berita bohong. 5 usyi'ah karena saking tersebar luasnya berita-berita itu di kota Madinah. Jadi berita itu telah menjadi trending topik di kota Madinah. Hatta nazalat ayatku baro'atiha di surat An-Nur, sehingga turun ayat tentang kesucian atau kebersihannya Sayyidah Aisyah yang ada di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah, jadi dengan ada sangkaan jahat itu Sayyidah Aisyah yang pada saat sampainya Sayyidah Aisyah setelah sampai di kota Madinah, Sayyidah Aisyah itu tidak mengetahui akan hal tersebut. Maksudnya beliau Sayyidah Aisyah tidak mengetahui bahasanya di luar di kota Madinah ini ramai dan membicarakan beliau. Karena setelah beliau datang datang di kota Madinah, beliau itu sakit selama sebulan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu kan masih ragu-ragu antara ingin membenarkan atau percaya bahwa itu berita bohong. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada pernah menjenguknya atau cuma bercakap kepadanya. Maksudnya ngomongin tok, bertanya gini, bagaimana keadaanmu? Maksudnya nangkap keadaan itu. Nah, biasanya normalnya suami istri kan ya ngono lah, bareng-bareng terus. Nah, ini Rasulullah pada saat itu tidak, cuma hanya menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Terus lalu kemudian ketika Sayyidah Aisyah itu sembuh dari sakitnya, Sayyidah Aisyah ini diberitahu pas Sayyidah Aisyah waras mari itu pagi diberitahu oleh sebuah yang memberitahu itu Ummu Mistah, namanya Ummu Mistah. Nah, Sayyidah Aisyah ini diberitahu oleh Ummu Mistah bahwasanya di kota Madinah ini sedang ramai membicarakan beliau Sayyidah Aisyah. Terus ketika Rasulullah SAW datang lagi kepadanya, ia minta agar dibawa ke rumah ayahnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk untuk merawat sakitnya di sana.
Terus beliau mengizinkan permintaan itu ketika di rumah ayahnya. Beliau hampir tiap malam itu menangis. Sayyidah Aisyah hampir tiap malam menangis karena itu kabar bohong yang dibicarakan oleh sekota kue di mana semua aja di Vietnam aja di Vietnam berselingkuh aja di Vietnam selingkuh karo wong liya. Nah, berita ini tersebar sak Jepara Kudus. Beritanya tersebar. Sapa sing ora lara, sapa sing ora lara ati. Wong ya jenenge Vietnam kan pasti ya lara ati. Ya. Nah, itu Sayyidah Aisyah ibaratnya gimana? Padahal Sayyidah Aisyah kan orangnya ya lembut, terus cerdas. Kok biasanya di Vietnam selingkuh karo sahabat Sofwan. Yang pada saat itu sahabat Sofwan hanya berniat untuk membantu Sayyidah Aisyah di tengah perjalanan. Nah, terus karena itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pada saat itu kan dalam posisi ragu-ragu. Nah, pada nek kowe ning posisi Kanjeng Nabi, dek tegurine kaya apa? Seorang suami apa ngira nek istrinya itu selingkuh dan berita itu tersebar di seluruh kota Madinah. Dan mesti apa bingung apakah itu berita yang benar atau cuma berita yang bohong. Nah, terus karena itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang apa yang harus diperbuat pada saat itu. Terus dalam permusyawarah itu sahabat Usamah bin Zaid berkata, "Wahai Rasul, kami hanya tahu kebaikan Aisyah." Maksudnya sahabat Usamah ini ngerti nek Sayyidah Aisyah itu ancen wong sing apik, ora wong sing neko-neko. Terus setelah itu beliau bertanya kepada pembantu Sayyidah Aisyah yang bernama Barra, yang bernama Barra. Tetapi Khodam itu menyaksikan bahwa Sayyidah Aisyah ini juga orang yang terhormat. Maksudnya orang mungkin lakoni zina, orang mungkin lakoni selingkuh karo sahabat Sofwan. Terus lalu kemudian Rasulullah SAW datang kepada Aisyah sendiri untuk menanyakan berita apakah Sayyidah Aisyah benar-benar melakukan hal tersebut atau sebaliknya. Nah, terus Sayyidah Aisyah pada saat ditanyakan oleh Rasulullah, beliau hanya terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terus setelah itu kemudian Rasulullah terus menanyakan apakah hal itu benar atau salah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Terus kemudian akhirnya turunlah sebuah wahyu tentang kebersihan dan kesucian Sayyidah Aisyah yang terdapat di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Bisa dicek. Terus lanjut. Fafariha mongkok bunga. Fafariha mongkok bunga. Rasul sallallahu alaihi wasallam sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabasyara mongkok bunga. Fabasyaraha mongkok bunga. Fabasyara mongkok bunga hati sinten kanjeng Nabi haing Sayyidah Aisyah. Fabasyara bunga hati sinten kanjeng Nabi haing Sayyidah Aisyah. Bibaro atiha melawan lebarane Sayyidah Aisyah. Bibaro atiha melawan lebarane Sayyidah Aisyah. Wa amaro lan perintah sinten
Kanjeng Nabi. Wa amarolan perintah. Pak amarolan perintah sinten Sayyidah Aisyah. Bijal diman kelawan nyambut wong. Bijal diman kelawan nyambut wong. Soroha kang jelasake. Soroha kang jelasno sapa man. Soroha kang jelasno sapa man bil ifki kelawan gawe goro. Bil ifki kelawan gawe goro. Sama nina piro iku bis. Sama nina iku piro? Kelawan sama nina piro iku? Sama nina 8. Sama nina 8. Piro? Sama nina 8. 11. Sama nina kelawan 8. 18. Kau dah tuku perabotan ini. Piro? 80. Sama nina 80. 80 sama nina kelawan 80. Datang apane sambungan. Datang apane sambungan. Pakanulan ono sokongan. Pakanulan ono sokongan salah satan ibu perlu. Wahum utawi perlu. Hamnatu pintu. Sesi ibu hamnat pintu. Sesi wamustahu bin usasah dan Mistahu bin usasah. Wahasanu bin usasah Hasan bin Hakim. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakasyaroha Ibaratnya. Maka pada saat itu gembiralah beliau, berilalah Kanjeng Nabi dan disampaikanlah berita itu kepada Sayyidah, disampaikanlah berita kebohongan itu kepada Sayyidah Aisyah. Beliau kemudian Fa'amara diman soroha berdikti sama dinajal. Terus beliau memerintahkan supaya orang yang menerang-nerangkan, orang yang menyebarkan berita bohong tadi untuk dicambuk sebanyak kirobis dapat sebanyak 80 kali. Sebanyak 80 kali. Saat itu ada 3 orang, yaitu Hamzah bin Jasi, Istaf bin Usasa, dan Hasan bin Sabit. 3 orang inilah patokan, maksudnya wong-wong sing nyebar-nyebarno fitnahmu. Nah, terus pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Sayyidah Aisyah dan sahabat Sofwan ini adalah yang pertama, jangan mudah percaya berita tanpa bukti. Nah, jadi kita jangan langsung percaya, jangan langsung mudah percaya pada berita yang tanpa ada buktinya. Nah, itu kabeh ono buktine karo pas rapat. Biasanya kan ada nyuwun foto-foto itu. Dan apa kalau buktine kowe bener-bener nglakoni iku. Terus yang kedua, kehormatan seorang muslim itu wajib dijaga. Jadi kehormatan rezeki itu wajib dijaga. Jadi kehormatan seorang muslim itu wajib dijaga. Terus yang ketiga, Nabi di dalam cerita ini mengajarkan untuk tabayun, yaitu meneliti berita yang meneliti berita-berita yang tersebar tadi. Nabi juga mengajarkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jadi nek ana masalah apa itu
luwih apike di musyawarahno aja langsung diputusi dhewe. Kurang apa ana sing kurang paham utawa kudu dijelasno iku kudu di musyawarahno dhisik. Ya terus Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul Khandaq wallahu a'lam bishawab. Nah, akhiri majelis pada pagi hari ini